Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya akan membahas PJAA ya, kembali yang sudah rilis laporan kuartal 3 2024 ya. Jadi saya akan bahas yang sudah rilis laporan dulu. Ini pertanggal 6 Agustus saya sudah bahas kuartal 2, sekarang 14 Oktober 2024 update yang kuartal 3. Harganya nggak berubah jauh dibandingkan video saya sebelumnya 650 dan hari ini masih di 640 ya. Nah, seperti biasanya kita akan update 5 parameternya: kinerja harga saham, fundamental, seasonality, fundamentologi, dan technical ya. Untuk fundamentalnya untuk update kuartal 3 2024, seasonality, fundamentologi, dan technicalnya update sampai bulan Oktober ya. Kemudian kita cek yang pertama, harga saham sejak IPO ini masih belum berubah banyak karena harganya nggak berubah dari video saya sebelumnya ya. Masih profit. Kemudian untuk 10 tahun terakhir ini juga agak berubah banyak. Kalau teman-teman lihat masih banyak yang floating minus di saham ini. Ya, 10 tahun floating minus, 5 tahun floating minus, 1 tahun 6 bulan ya. Di tahun ini juga masih minusnya cukup dalam 32,63%. Ya, pernah di 1000 setahun terakhir dan terendahnya pernah di 570 ya. Jadi harga saat ini lebih dekat ke harga terendahnya setahun terakhir. Oke, ini sektornya pariwisata dan rekreasi. Teman-teman yang sudah pada tahu, ini update atau refresh aja ya. Ini perseroan merupakan BUMD ya, dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta. Kemudian ada PT Pembangunan Jaya dan masyarakatnya hanya 10% ya. Bisnisnya apa? Ini ada properti, dia punya pengembangan 8 properti di tepi pantai. Kemudian ada turis atau pariwisata ya, destinasi pantai. Ancol juga mengembangkan wisata terpadu ya. Ini ada Dufan, SeaWorld, Samudra Atlantis, Birdland, Eco Park, dan pasar seni. Kemudian dia juga punya resort ya, resort dan hotel, bisa nginep di situ ya. Kemudian dia ada kulineri, pastinya ada kuliner di sana. Ini ya kulinernya apa yang familiar ya, ada di mall-mall juga lah ya. Kemudian ada MICE ya, dia juga bisa untuk venue, untuk meeting ya, untuk kegiatan meeting, gathering, dan macam-macam ya. Jadi kira-kira itu bisnisnya teman-teman ya. Kemudian kita lihat ya, pendapatannya dia berasal dari mana saja. Ini pendapatan real estate-nya masih sangat kecil, belum ada perubahan yang signifikan ya. Nah, ini ada yang perubahan signifikan yang lumayan ini dari wahana wisatanya. Kalau kita lihat di kuartal 2 itu gap-nya jauh ya dibandingkan tahun lalunya. Ini sudah mulai menyusul ya wahana wisatanya. Ya, kemudian ada restoran, ini memang masih turun ya, meskipun pendapatan pintu gerbangnya ini naik ya teman-teman ya. Tapi ternyata wahana wisatanya turun dan restoran dan kamarnya juga turun. Ya, untuk penyewaan kiosnya ini ya stagnan aja, sponsornya naik, pengelolaan perumahannya juga turun, barang dagangan naik ya, ini yang lainnya kecil-kecil lah ya. Ya, jadi pada intinya ini perusahaan dapat uangnya paling banyak dari pendapatan tiket masuk dan wahana wisata. Ya, ini paling besar dominasinya ya, 600 miliar ya, dari totalnya 880 miliar. Ya, kita cek kinerjanya teman-teman ya. Untuk jangka panjang ini masih naik ya, drop waktu Covid, tapi ini sudah mulai beranjak naik meskipun belum pulih sepenuhnya. Ya, belum pulih sepenuhnya. Di sini kita lihat pendapatannya masih lebih tinggi daripada 2008, namun labanya mirip-mirip ya. Jadi ini masih belum ada pemulihan yang 100% ya sebelum Covid ya. Sebelum Covid ini kan naik terus ya. Labanya juga naik terus ya. Covid menghantam, ya ini mulai naik turun ya, dan belum pulih sampai saat ini. Kemudian strukturnya, kita lihat struktur pendapatannya memang untuk laba kotornya ini enggak stagnan aja ya. Yang turun cukup dalam adalah laba bersihnya teman-teman ya. Nah, kita lihat ya untuk pendapatan di kuartal 3 2024 ini masih turun. Ya, kinerjanya baik dari sisi pendapatannya masih turun dibandingkan tahun lalu kuartal 3 2023. Laba kotornya turun juga
Ya, laba bersihnya juga turunnya lumayan ya, 41,1%. Nah, kalau kita lihat valuasinya ya, untuk PBV sendiri ini masih mirip-mirip 0,6 ya, jadi masih terdiskon 40% daripada book value-nya yang 100%. Masih di bawah rata-rata 10 tahun teman-teman ya. 10 tahun belakangan ini rata-ratanya di PBV 1, sekarang masih terdiskon 40% di PBV 0,6. Ya, jadi emang ini sebelum Covid aja ini dia sudah turun 2019 teman-teman ya. 2019 ini dia sudah turun, 2020 nah ini mulai naik lagi. Kemudian untuk pernya, nah pernya ini masih sama teman-teman ya. Jadi masih di rata-rata 10 tahun aja. Jadi memang perdagangan biasanya memang 7,7 tahun ya. Kemudian untuk earning yield-nya ini juga masih berada di kisaran harga wajarnya ya. Rata-ratanya ini 2%. Ini karena ada kerugian di 2020 dan 2021. Ya, jadi ini masih ada di range harga wajarnya ya, dengan book value 1060. Harga wajarnya ada di 0,53 sampai 0,79. Ya, jadi harga saat ini itu ada di range harga wajarnya 560 sampai 840 ya, teman-teman. Nah, untuk dividen nih rutin bagi dividen kecuali waktu Covid ya, waktu rugi dia nggak bagi dividen. Ya, kita lihat ya rata-rata dividen yieldnya ya kisaran 3 sampai 4%. Estimasi 2025 ini EPS-nya annualized 84 ya. Prediksinya akan bagian 30%, jadi mungkin sekitar 25,2 dibagi harga saat ini ya 3,9% teman-teman. Dengan cash-nya ini masih cukup ya. Cash per kuartal 3 2024 masih sangat cukup untuk membayarkan dividen. Kemudian untuk kesehatan finansial ini juga oke ya. Tadi kita lihat ya, kenapa kalau laba bersihnya turun meskipun laba kotor dan laba usahanya itu nggak turun, karena memang ada pengurangan dari pembayaran bunga. Hutangnya bertambah sejak Covid ya teman-teman ya. Sejak Covid nambah dan ini sudah mulai berkurang. Ya, seharusnya ke depan kalau ini on track terus mestinya akan kembali lagi kinerjanya. Ya. Kemudian untuk quick ratio ini juga masih sehat ya teman-teman ya. 1. Kemudian untuk seasonality kita lihat ini masih sama. Tahun ini masih tadi negatif 33% ya, dan berpotensi naiknya di bulan Desember. Meskipun kalau kita lihat ya bulan Desember pun kenaikan paling tinggi hanya 7,45%, nggak ada yang double digit ya teman-teman ya, kecuali 2014 ini ya. Oke, kemudian secara bandarmologi kita lihat struktur sahamnya ini belum berubah untuk komposisinya ya. Pengendali dan non pengendalinya masih belum berubah. Kemudian peran investor asing di saham ini juga masih kecil, belum berubah ya. Jadi tidak ada pengaruhnya investor asing di sini. Tapi kalau kita lihat ini sejak November investor asing ya beli terus ya. Banyakan beli terus. Di Oktober ini pun masih membeli meskipun nggak setiap hari ya, karena memang ini likuiditasnya tidak terlalu tinggi. Ya, kemudian kita cek kepemilikan retailnya seperti apa. Ini bertambah ya, setahun terakhir bertambah 409. Sebulan terakhir dari Agustus ke September ini bertambah 120. Nah, kalau kita lihat setahun, jumlah investor retailnya bertambah, jumlah lembar sahamnya bertambah. Berarti memang ada pembelian atau penambahan, ada distribusi ya. Tapi kalau kita lihat di Agustus ke September, meskipun jumlah holdernya bertambah, tapi jumlah lembar sahamnya berkurang. Berarti ini ada pertukaran. Ada investor besar yang keluar, digantikan investor kecil-kecil ya, yang masuk ya, sehingga jumlah lembar sahamnya tetap netnya minus. Kemudian untuk perpindahan struktur saham selama setahun terakhir kita lihat ya, masih sama lah ya. Masih distribusi kuat ya, harga masih turun. Di sini small distribusi, broker PD masih mendominasi untuk penjualan PD, ZP ya. Nah, kita lihat di sini teman-teman ya, untuk September ke September ternyata setahun terakhir itu tadi ya, lokal ID masih membeli ya. Jadi ini yang jual tadi agak ada lokal CP atau perusahaan lokal. Kemudian ini menghabiskan stoknya ya. Lain-lain lokal ini menghabiskan stoknya, dibeli
Nah, ini setahun terakhir untungnya ada reksadana asing yang mulai masuk, teman-teman ya, mulai masuk nih reksadana asing ya. Kalau kita lihat lokal enggak ya, lokalnya enggak ada pergerakan, tapi reksadana asing mulai masuk. Ya, sekuritas juga mulai masuk. Kemudian kita lihat di terakhir ya, Agustus ke September ya, lokal ID masih jual ya, reksadana asing sudah berhenti ya, nggak ada pembelanjaan lagi. Kemudian dibeli oleh sekuritas asing. Jadi ini masih membeli ya. Jadi kalau misalnya foreign IMF-nya beli-beli lagi kemungkinan ya bagus ya teman-teman ya. Oke, kemudian kita cek untuk di bulan Oktober ini ya, 1 sampai 14 Oktober. Ya, kalau kita lihat harga sahamnya dia di sini-sini aja ya, nggak bergerak kemana-mana. 1 sampai 14 Oktober broker PD masih mendominasi penjualan. Jadi masih melanjutkan penjualan ini. Ya, setahun terakhir yang jualan siapa? Tadi kita lihat. Setahun terakhir yang jualan itu lokal CP, kemudian IB, lokal OT. Ya, kemudian berarti ya kemungkinan masih ada penjualan, masih sama ya. PD masih berjualan dan ini yang membeli ya retail ya. Jadi masih terlihat distribusi di 1 sampai 14 Oktober ini. Nah, ini untuk analisa teknikal di video saya sebelumnya ya, karena ini saya tempelkan di chart Chartbit ya. Jadi gampang sekali, nama khusus saya memprediksi ranging aja ya. Dan ini di sini ya, dari waktu itu saya memprediksi ya nggak mana-mana sih sebenarnya, nggak sampai 730 ya. Ya paling di sini-sini aja cenderung turun. Nah, kedepannya akan seperti apa dengan melihat kondisi yang sampai saat ini ya, dengan kinerja yang masih stagnan ya, belum ada perkembangan untuk kenaikan. Jadi mungkin ya akan di sini-sini aja ya. Kita lihat tadi juga secara bandarmologinya juga belum ada kelanjutannya lagi reksadana asing untuk memborong saham ini ya. Oke, ini likuiditasnya tidak terlalu besar, hanya 283 juta per hari. Oke, ini kesimpulannya teman-teman ya. Jadi untuk kinerja jangka panjangnya masih naik, kinerja jangka pendeknya masih turun, valuasi masih di harga wajarnya, tidak rutin bagi dividen ya tadi. Waktu rugi nggak bagi dividen. Forecastnya itu nanti di 2025 dengan harga saat ini adalah dividennya 3,9%. Untuk seasonality tadi ada potensi naik di bulan Desember. Bandarmologi sedang distribusi September ke September, 1 sampai 14 Oktober juga masih terlihat distribusi dengan broker yang sama ya, broker PD. Kemudian untuk technical ya sedang ranging aja di 620 sampai 730. Dan terakhir disclaimer ya teman-teman, jadi analisa yang saya bagikan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah ya. Ini bukan ajakan jual atau beli saham BCAA. Jadikan video saya ini hanya sebagai pelengkap informasinya teman-teman saja. Oke, sampai di sini dulu aja analisa video BCAA ya. Semoga bisa bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.